Samuel Ricci akui kagumi Luka Modric. Gelandang AC Milan Samuel Ricci benar-benar mengambil Luka Modric sebagai inspirasinya. Menurutnya, kualitas gelandang asal Kroasia itu tidak diragukan lagi. Ia mengaku bahwa Modric saat membantu dirinya untuk berkembang. Luka adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat sepanjang karir saya. Di usia 40 tahun, saya rasa hal-hal ini tidak boleh dianggap remeh. Dan saya pikir itulah kualitas yang seharusnya kita tiru darinya, ujar Ricci. Everton incar Zirkzee sebagai target utama. Everton tengah berburu striker baru untuk bursa Januari ini. Nama Joshua Zirkzee dari Manchester United berada di urutan teratas daftar incaran, sementara Gabriel Jesus sempat masuk radar, hingga Mikel Arteta menegaskan sang penyerang Brazil tak akan kemana-mana. Kini The Toffees berada di persimpangan penting. Keputusan yang mereka ambil bisa jadi menentukan arah perjalanan musim ini. Syarat Neymar bisa balik ke timnas Brazil. Neymar belum coba merasakan asuhan Carlo Ancelotti di timnas Brazil. Masalah kebugaran jadi penghambat utama bagi pesepak bola berusia 33 tahun ini. Setelah absen panjang karena cedera ACL saat masih memperkuat Al Hilal, Neymar kerap diterpa cedera hamstring sejak musim lalu. Neymar didukung penuh agar kembali ke kondisi terbaiknya. Namun hanya dengan fisik yang prima, Neymar bisa kembali ke tim Samba. Kabar buruk, Camavinga cedera. Eduardo Camavinga absen dari sesi latihan timnas Prancis karena mengalami sedikit masalah otot. Sebagai langkah antisipasi, Didier Deschamps memanggil Kevin Thuram untuk bergabung bersama skuad Les Blues. Semoga pemulihannya berjalan cepat karena dunia sepak bola selalu lebih indah saat Camavinga berada di atas lapangan. Florentino Perez guncang tradisi Real Madrid. Real Madrid tengah berada di ambang perubahan besar yang berpotensi mengguncang sejarah panjang klub. Presiden Florentino Perez disebut akan mengusulkan perubahan radikal dalam status kepemilikan Los Blancos, sesuatu yang belum pernah terjadi. Ide yang paling banyak dibicarakan adalah menjual 49% saham klub kepada investor, sementara 51% sisanya tetap dimiliki para anggota. Selain itu ada pula ide lain yang memisahkan klub menjadi dua entitas, yaitu bagian olahraga dan perusahaan komersial. Menurut program El Chiringuito, Perez berencana menjadikan setiap anggota Real Madrid sebagai pemegang saham. Ruang ganti Madrid memanas. Menurut informasi jurnalis Spanyol Romain Molina, Mastantuono kini jadi musuh bersama para pemain Brazil di kubu Madrid. Ini tidak cuma soal rivalitas antara Argentina dan Brazil sebagai musuh bebuyutan di Amerika Latin. Namun para pemain Brazil tidak senang ketika Mastantuono mulai jadi pilihan utama di lini serang. Mereka melakukan protes kepada Alonso agar menit bermain Mastantuono dibatasi, serta memberikan Rodrigo dan terutama Endrick kesempatan bermain. Rashford punya masalah yang bisa kambuh kapan saja. Luisa memberikan peringatan kepada Barcelona terkait Marcus Rashford. Ia ragu klub Spanyol itu harus mempermanenkan sang pemain. Padahal Rashford tampil impresif sejak dipinjam dari Manchester United. Ia sudah mengemas 6 gol dan menjadi andalan Hansi Flick. Sang menegaskan bahwa ini tentang riwayat masalah yang dialami Rashford di Manchester United. Ia menilai Rashford tidak bermain bagus selama 2 tahun. Performa peaknya saat ini disebut hanya karena faktor lingkungan baru. Gaji fantastis Vini di kontrak barunya. Vinicius Junior dikabarkan akan menerima kenaikan gaji fantastis setara dengan Kylian Mbappe, yakni 600.000 euro per minggu. Sebuah penghargaan besar bagi bintang muda Brazil yang kini menjadi wajah baru Real Madrid. Dari dribble tajam hingga gol-gol penentu, Vini bukan lagi sekedar harapan, ia sudah menjadi simbol era baru Los Blancos. Beruntungnya MU punya Manchester League. Back Manchester United Noussair Mazraoui baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Manchester League. Ia menilai sang back kini menjelma jadi sosok yang tangguh di lini pertahanan setan merah. Mazraoui sendiri tidak terlalu kaget melihat The League tampil superior di lini pertahanan MU. Ia menyebut bahwa mantan rekannya di Bayern Munchen itu memang memiliki talenta yang istimewa sebagai seorang back. Lebih lanjut, Mazraoui juga menyebut The League merupakan sosok yang mudah untuk diajak berteman. Rafinha siap comeback. Rafinha kini berada di tahap akhir pemulihannya dan waktunya untuk kembali ke lapangan semakin dekat.
Winger asal Brazil itu optimistis bisa comeback setelah jeda internasional dengan progres yang terus menunjukkan tanda positif. Staf Barcelona pun penuh harap, yakin Rafinha akan siap tampil di laga melawan Athletic Bilbao. Chelsea dapat peringatan keras soal cara didik Estevao. Mantan pemain internasional Inggris John Barnes telah memberikan peringatan keras kepada mereka yang telah menyebut Estevao sebagai calon bintang berikutnya, dengan menegaskan bahwa pemain muda itu beresiko mengikuti jejak Sancho yang bersinar cemerlang di awal sebelum meredup dengan cepat. Namun Maresca sangat tidak setuju. Manajer asal Italia itu yakin Chelsea telah mendapatkan salah satu prospek paling berbakat di dunia sepak bola. Ederson jenuh di City. Ederson meninggalkan Manchester City pada September 2025 lalu untuk gabung Fenerbahce. Itu mengakhiri 8 musim perjalanan di Inggris yang menghasilkan 372 penampilan dan 18 gelar juara. Kiper asal Brazil itu praktis memenangi semua yang bisa dimenanginya bersama Manchester City. Maka tak mengejutkan kalau ia lantas mengaku jenuh dan membutuhkan penyegaran. Demi Piala Dunia, Ivan Toney mau gabung Tottenham. Ivan Toney yang kini tengah menapaki perjalanan karirnya di Arab Saudi bersama Al-Ahly dilaporkan tertarik pulang kampung ke Inggris untuk merapat bersama Tottenham Hotspur. Salah satunya karena keberadaan Thomas Frank sebagai manajer. Kebutuhan akan sosok penyerang handal seperti Toney pun semakin mendesak bagi Spurs sekarang. Bermain di Inggris, Toney akan berpeluang mendapatkan panggilan dari timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Here we go, Simeone perpanjang kontrak di Atletico. Giuliano Simeone siap menandatangani kontrak baru bersama Atletico Madrid hingga tahun 2030. Kesepakatan ini lahir dari performa gemilang atas etos kerja luar biasa yang membuat klub benar-benar terkesan. 3 kali beruntun menjadi man of the match, Giuliano membuktikan bahwa darah Simeone bukan sekedar nama, tetapi mentalitas. Murni Atleti, penuh gairah, tak kenal kompromi. Kagumi Rafael Arteta siapkan langkah transfer. Performa Rafael untuk AC Milan kembali menarik minat dari klub-klub top Eropa, dengan Arsenal menjadi klub terbaru yang dikaitkan dengan sang pemain. Mikel Arteta disebut-sebut sebagai pengagum lama Leao. Ia percaya bahwa sang pemain dapat melengkapi Bukayo Saka dengan bermain di sayap yang berlawanan. Di bawah Mike Allegri, ia bermain lebih sebagai striker daripada sebagai winger, dan sejauh ini strategi tersebut tampaknya berhasil. Juan Laporta akhiri mimpi Barcelona, pinjam Lionel Messi. Rumor tentang kemungkinan kembalinya Lionel Messi ke Barcelona selalu punya daya tarik tersendiri. Setelah kunjungan mengejutkan sang mega bintang ke Camp Nou akhir pekan lalu, spekulasi pun memanas. Publik mulai berspekulasi bahwa Blaugrana tengah menyiapkan langkah peminjaman jangka pendek pada Januari 2026. Namun Presiden Barcelona Juan Laporta segera mematahkan semua rumor tersebut. Dalam wawancara bersama Catalunya Radio, ia menegaskan bahwa wacana itu tidak realistis dan tidak pantas untuk dibicarakan. Aurelio De Laurentiis redam isu pemecatan Antonio Conte. Spekulasi beredar luas mengenai masa depan Antonio Conte. Namun Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menepis spekulasi mengenai masa depan Antonio Conte di klub. De Laurentiis bersikeras sang pelatih akan tetap bertahan. Conte memimpin Napoli meraih gelar Serie A musim lalu. Kini Napoli berada di posisi keempat Serie A setelah kalah 2-0 dari Bologna akhir pekan lalu. Mereka juga kesulitan menemukan performa terbaik di Liga Champions. The Reds mulai tawar Bastoni. Liverpool dikabarkan siap mengajukan tawaran besar mencapai 100 juta euro untuk memboyong Alessandro Bastoni dari Inter. Bek asal Italia itu dianggap sebagai potongan penting dalam puzzle pertahanan The Reds. Ketenangan, visi, dan kaki kirinya yang elegan. Kombinasi sempurna yang bisa membawa warna baru di lini belakangan field. Musim terakhir Pep Guardiola. Menurut laporan dari The Times, Pep Guardiola disebut-sebut bisa meninggalkan Manchester City di akhir musim ini. Sebuah kemungkinan yang mengguncang. Apakah era kemasan penuh trofi ini akan segera menutup tirainya? 18 gelar gaya bermain revolusioner dan warisannya mungkin tak tergantikan. Jika benar terjadi, ini bukan sekedar akhir sebuah perjalanan, tetapi akhir dari sebuah era yang mengubah wajah sepak bola modern. Toni Kroos sebut Bayern terlalu kuat di Bundesliga.
Legenda Real Madrid dan timnas Jerman Toni Kroos menilai bahwa kompetisi Bundesliga Jerman musim 2025-2026 kali ini tidak akan berlangsung menarik karena dominasi Bayern Munich yang begitu kuat. Hingga selesainya pekan ke-10, Bayern Munich berhasil memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 28 poin. Saya tidak terlalu terkejut bahwa Bayern semakin menjauh dari kejaran rival-rivalnya. Karena di satu sisi mereka sendiri sangat bagus, dan di sisi lain saya tidak melihat penantang yang nyata, kata Toni Kroos. Gennaro Gattuso minta komitmen pemain timnas Italia. Gennaro Gattuso ingin melihat komitmen maksimal dari para pemain timnas Italia menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan ini. Kemenangan akan memastikan mereka punya peluang besar untuk lolos ke turnamen utama FIFA tahun depan. Azzurri gagal lolos ke 2 edisi terakhir Piala Dunia dan Gattuso mendesak para pemainnya untuk memberikan segalanya di lapangan melawan Moldova. Menurutnya, pertandingan melawan Moldova adalah yang paling penting